Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah saat hari ini, Engkau Tuhan yang berbicara, Engkau Tuhan yang membukakan kebenaran firman-Mu, dan berikan kami hikmat, pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu hari ini di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, dan biarlah saat hari ini Engkau Roh Kudus yang memimpin semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang menarik adalah bahwa dikatakan di dalam lagu tadi banyak perkara yang kita hadapi yang seringkali kita nggak mengerti. Tapi dalam semuanya itu Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan kita seringkali kita menginginkan apa yang menjadi jawaban Tuhan adalah seperti pergumulan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan diharapkan dapat menjawab sesuai dengan yang kita butuhkan. Tetapi ada satu hal yang hari ini kita bisa belajar bahwa tidak semuanya seperti itu. Yang menjadi satu hal adalah bagaimana kita dapat mengerti sehingga ketika Tuhan menolong kita, kita memahami semuanya. Tetapi itu berpusat kepada hati kita masing-masing. Mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya minta tolong di-share. Tema hari ini adalah kasih mula-mula. Saya akan bacakan untuk saudara dari Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Elohim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memahami tentang jemaat di Efesus ini yang pada dasarnya adalah memiliki satu pelayanan, satu sikap yang benar-benar sangat baik sekali, yang boleh dikatakan berkualitas untuk suatu pelayanan. Tetapi pada satu sesi kita menemukan bahwa Tuhan menegur jemaat di Efesus ini yang dikatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang berkualitas secara pelayanan, yang apik di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan menegurnya karena dikatakan sudah kehilangan kasih yang
mula-mula. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan yang kita hadapi, di dalam persoalan yang kita hadapi, tanpa kita sadari, kita pun sering kehilangan kasih yang mula-mula. Kita ingin satu jawaban dari Tuhan atas pergumulan kita. Kita mungkin mempunyai pergumulan yang kalau dikatakan dalam jangka waktunya jangka panjang, dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Atau mungkin kita menghadapi pergumulan yang sekonyong-konyong terjadi dalam kehidupan kita, yang kita tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Dari hal ini kita belajar bahwa yang menjadi jawaban Tuhan bukanlah seperti yang kita mau. Tetapi yang menjadi jawaban Tuhan pada saat hari ini adalah agar kita mulai mengecek hati kita tentang kasih mula-mula di dalam kehidupan kita. Jemaat Efesus adalah jemaat yang berkualitas secara pelayanan. Tetapi Tuhan menegur karena sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat hari ini di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan menegur jemaat Efesus karena mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan hari ini, apapun juga yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, mari kita mulai berdoa kepada Tuhan. Kita mulai mengarahkan hati kita. Bagaimanakah kasih yang mula-mula di dalam kehidupan kita? Tetap ada ataukah mulai memudar atau mulai kita kehilangan kasih yang mula-mula? Sebab dapat dikatakan bahwa di dalam pergumulan kita, apakah itu tentang keuangan, apakah itu tentang sakit penyakit, ataupun hal-hal yang lain, kita seringkali mengharapkan Tuhan menjawab seperti yang kita mau. Tetapi hari ini ada satu hal yang dapat kita belajar, bahwa sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tetapi hari ini yang menjadi satu persoalannya adalah sikap hati kita. Bagaimana keberadaan kasih yang mula-mula itu dalam kehidupan kita? Mulai memudarkah? Atau kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula? Nah, sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi. Apakah kasih mula-mula itu? Kasih yang mula-mula atau kasih semula atau the first love adalah kasih yang Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Dan juga termasuk kita sebagai orang percaya. Nah, jadi kasih yang mula-mula, kasih mula-mula itu diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Kasih yang membuat kita mengenal Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan mengalami kebaikan Tuhan. Kasih yang membuat kita mengenal Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan mengalami kebaikan Tuhan. Berarti oleh kasih mula-mula ini, maka kasih yang mula-mula inilah yang mempengaruhi hidup kita, yang membuat kita mengenal Tuhan, sehingga kita memperoleh keselamatan, dan bahkan dalam kehidupan kita, kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah, ini kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Kemudian, dari sisi kita, yang kita alami, oleh kasih yang mula-mula inilah kita bisa memiliki kerinduan untuk senantiasa mencari, bersekutu dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini yang terjadi ketika kita mengalami kasih mula-mula itu, bahwa kita memiliki kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam proses kita selanjutnya, pada saat kita memperoleh pembenaran, kita datang dengan iman, menerima keselamatan, maka proses selanjutnya dari tahap keselamatan adalah tahap pengudusan, yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, di mana kehidupan kita mulai dilatih, dibentuk, diperbaharui dengan berbagai hal yang kita alami. Yang seperti tadi saya katakan, kita ada dalam pergumulan, kita dalam kesulitan, kita dalam masalah,
yang seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi di dalam proses pengudusan itu, maka yang seharusnya kita mulai belajar adalah kita mengecek hati kita terhadap kasih mula-mula yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami, mengenal kebenaran, memperoleh keselamatan, hati kita menyala-nyala, kita memiliki kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mengasihi Tuhan. Tetapi ketika proses itu berlangsung, bagaimanakah kondisi hati kita hari ini? Ketika pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Apakah kasih yang mula-mula itu tetap ada, ataukah sudah memudar, bahkan kita mulai kehilangan? Mari kita lanjutkan lagi. Kehilangan kasih yang mula-mula sama dengan hati yang hambar dan dingin. Di dalam jemaat di Efesus dikatakan pelayanan yang dikerjakan oleh mereka, atau saya tuliskan di sini, pelayanan yang kita lakukan di gereja, berkhotbah, menjadi pemimpin puji-pujian, kita bernyanyi, kita menabur, kita mengunjungi orang sakit. Tetapi ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, saat hati kita hambar dan dingin, maka apa yang kita kerjakan hanya sebagai pemenuhan tugas saja. Sebagai untuk menjaga reputasi, prestasi, atau untuk menjaga nama baik dari satu organisasi, ataupun diri kita secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, awal pelayanan jemaat di Efesus yaitu perbuatan baik, jerih lelah, ketekunan, membenci perbuatan orang-orang jahat berdasarkan kasih mula-mula, yaitu dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kehilangan kasih yang mula-mula itu, apa yang dikerjakannya berubah hanya menjadi sebagai pemenuhan tugas, menjaga nama baik, menjaga reputasi atau prestasi. Karena ketika kehilangan kasih yang mula-mula, maka hati kita menjadi hambar dan dingin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita pun ada di dalam pergumulan, apakah hari ini kita merasakan hati kita menjadi hambar dan dingin? Kalau kita merasakan hal seperti itu, maka sebenarnya kita mulai kehilangan kasih mula-mula. Pada saat ada dalam pergumulan, seringkali kita ke gereja, kita melayani, tetapi hati kita sudah menjadi hambar dan dingin. Semua yang kita lakukan hanya sebagai pemenuhan tugas belaka. Hari ini pun saya secara pribadi mengecek hati saya. Saya selalu katakan, Tuhan, jangan biarkan apa yang saya lakukan ini hanya sebagai pemenuhan tugas, atau untuk menjaga nama baik, atau untuk satu prestasi ataupun reputasi. Tetapi biarlah apa yang saya lakukan adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apapun juga pergumulan kita, apapun juga yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan kita, biarlah jangan kita kehilangan kasih yang mula-mula, yaitu hati yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati. Saudara, kasih yang mula-mula itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mengajar kita, membawa kita memperoleh keselamatan, membawa kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Sudah seharusnya dalam hati kita, dalam hidup kita, apa yang kita kerjakan, baik di dalam pelayanan, ataupun juga saat ini dalam pergumulan, kita tetap berada dalam kasih yang mula-mula, yaitu respon hati kita, hati yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat hari ini kita mau belajar lebih lagi bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Ini pun menjadi pertanyaan untuk diri saya secara pribadi. Karena di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada waktu-waktu tertentu di mana terus kita harus mengecek hati kita, agar kita tidak kehilangan kasih mula-mula. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa ketika jemaat di Efesus itu ditegur oleh Tuhan, Tuhan mengatakan demikian,
Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, kehilangan kasih yang mula-mula menjadi teguran oleh Tuhan, yaitu betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kemudian dikatakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bahwa yang dirindukan oleh Tuhan, jemaat di Efesus itu kembali mengerjakannya seperti semula mereka melakukan pada saat mereka mengalami keselamatan yang dari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saat hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula. Oleh karena itu, bagaimanakah caranya agar kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula? Mari kita belajar. Yang pertama, kita belajar dari jemaat di Efesus yang mereka kerjakan pada mulanya. Walaupun ada perubahan dari sikap hati mereka, kehilangan kasih yang mula-mula. Kita dapat belajar poin yang pertama, yaitu bertekun dalam pelayanan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Saat hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam pelayanan, Tuhan tahu segalanya. Tuhan mengerti jeripayah kita. Tuhan memahami ketekunan kita. Berarti di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pun mengerti akan pergumulan yang kita hadapi. Dan Tuhan pun tahu bagaimana menolong kita. Bagaimana Tuhan membuka jalan. Oleh karena itu yang terpenting dari hal ini adalah kita jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Yaitu dengan langkah bertekun dalam pelayanan. Terkadang ketika kita menghadapi pergumulan, kita diberikan satu bentuk pelayanan. Terkadang hati kita tidak bisa fokus. Hati kita seringkali lari ke sana kemari. Karena kita memikirkan pergumulan yang kita hadapi. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana solusi yang terbaik? Tetapi hari ini, lebih baik kita belajar untuk kita tetap bertekun dalam pelayanan. Mungkin hal ini terasa sulit buat kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan kita. Tuhan benar-benar mengasihi kita. Tetapi yang Tuhan minta hari ini adalah agar kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Apakah itu di dalam pergumulanmu hari ini, ataupun mungkin di dalam hidup yang penuh dengan kelimpahan di dalam hidupmu, tetap jangan biarkan hatimu kehilangan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa bertekun dalam pelayanan membuat kita dapat menjaga hati supaya tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Karena dapat saya katakan begini, pelayanan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan dikatakan pelayanan juga adalah tidak berbayar, arti kata kita melakukannya dengan sukarela. Disitulah kita dapat mengecek hati kita. Bagaimanakah sikap hati kita saat kita melayani Tuhan. Apakah hanya sebagai pemenuhan tugas karena tidak enak karena diberi tugas? Apakah itu hanya untuk menjaga nama baik kita? Kalau dulu kita adalah orang yang baik, tetapi hari ini kita tetap harus menjaga menjadi lebih baik lagi. Tetapi kita tidak mengerjakannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Maka di dalam pelayanan kita dapat mengecek semuanya itu satu persatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertekun dalam pelayanan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah walaupun kita ada di dalam media online, pelayanan adalah satu tempat. Jemaat di Efesus adalah jemaat di Efesus. Berarti ada satu penggembalaan. Ada satu penggembalaan.
Saya pernah sampaikan waktu yang lalu sudah lama bahwa kita harus berada dalam satu penggembalaan. Kenapa? Karena ketika kita dalam satu pengembalaan, maka kita dalam satu pelayanan. Ketika kita dalam satu pelayanan, disitulah kita bisa belajar untuk kita selalu mengecek hati kita. Apakah kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Karena dengan satu penggembalaan, membuat kita menjadi lebih terang. Tetapi belakangan hari ini dengan adanya pandemik ini, ada hal yang mulai terjadi bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan tidak lagi berada, boleh dikatakan dalam satu penggembalaan. Seolah-olah bisa memilih gembala mana ataupun pengajaran mana, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya teguran jemaat tentang kasih yang mula-mula ini oleh Tuhan adalah terhadap jemaat di Efesus. Berarti berbicara tentang satu penggembalaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini di dalam kita melayan, hari ini di dalam pergumulan kita, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula. Mari kita tetap kita bertekun dalam pelayanan. Apapun menjadi pergumulan, saat hari ini firman Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Artinya Tuhan memperhatikan. Mari kita lanjut yang kedua. Selanjutnya adalah yang kedua adalah berani menyatakan kebenaran. Next, berani menyatakan kebenaran. Jemaat di Efesus katakan dalam Wahyu 2:2b dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang kedua adalah untuk kita dapat menjaga hati kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula adalah berani menyatakan kebenaran. Orang percaya yang lahir baru memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Karena Roh Kudus yang tinggal dalamnya memberi kekuatan. Roh Kudus juga memberi hikmat untuk membedakan mana yang benar dan salah. Ketika kita lahir baru dikatakan kita memiliki keberanian menyatakan kebenaran. Kita menyampaikan siapakah itu Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berani mengambil keputusan mana yang benar yang harus kita ikuti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh dikatakan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, untuk kita dapat mengecek hal ini, agar kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Bagaimanakah sikap hati kita hari ini? Senantiasakah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan? Senantiasakah kita berani menyatakan kebenaran firman Tuhan? Karena banyak hal yang dapat saya katakan demikian. Ketika kita ada dalam pergumulan, maka seringkali kita diperhadapkan untuk memilih. Dan ketika pilihan itu terjadi, disitulah kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu melihatnya dengan apa yang Tuhan mau. Kita perlu datang kepada Tuhan dan mulai bertanya kepada Tuhan, mana yang terbaik. Dan ketika kita mengambil keputusan itu, walaupun tidak enak, yang menjadi fokusnya adalah kita tidak boleh kehilangan kasih yang mula-mula. Memang tidak enak ketika kita ada pilihan yang sebenarnya bisa menjadi satu solusi. Walaupun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali pandangan dunia mengatakan, itu yang terbaik. Tetapi saya katakan hari ini, ketika kita salah di dalam hal memilih, maka sebenarnya kita mulai keluar dari kebenaran. Dan hati kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan tahu jerih payah kita. Tuhan tahu sikap hati kita. Tuhan tahu pilihan yang terbaik yang kita ambil untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan kita, memelihara kita, memberikan yang terbaik untuk kita.
Simon Petrus, seseorang yang awalnya takut mati hingga menyangkal Yesus, tetapi akhirnya berani memberitakan Injil walaupun harus mengalami penganiayaan dan banyaknya serangan guru-guru palsu. Mungkin kita hari ini, oleh karena nama Yesus, banyak hal yang kita alami. Keputusan-keputusan yang kita ambil tidak seperti yang dunia mau. Dan kita mengambil satu keputusan hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengalami banyak hal yang tidak enak dalam hidup kita. Tetapi percayalah bahwa yang kita ambil yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yang artinya kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Dan percayalah bahwa kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak meninggalkan. Saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga yang kita dapat belajar hari ini. Supaya kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Bersabar dalam penderitaan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wahyu 2 ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bersabar dalam penderitaan. Itu akan membuat kita dapat mengecek hati kita. Apakah kita telah kehilangan kasih yang mula-mula atau tidak? Karena itu, ketika kita dalam penderitaan, yang harus kita lakukan adalah kita bersabar. Kita banyak berdoa kepada Tuhan. Kita jangan biarkan diri kita ditarik oleh pemikiran-pemikiran bagaimana mencari solusi yang terbaik, ataupun ditarik oleh kekhawatiran kita. Tetapi kita harus tetap bersabar. Kita harus tetap bersabar dalam penderitaan. Karena kita percaya bahwa ketika kita bersabar dalam penderitaan, oleh karena nama Yesus, maka Tuhan sendiri akan turun tangan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya akan hidup tanpa masalah dan penderitaan. Tuhan bahkan menggambarkan orang percaya sebagai domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai umat-Nya. Salah satu ciri orang memiliki kasih mula-mula adalah tahan atau sabar ketika menderita demi nama Yesus. Menderita demi nama Yesus bukan saja berada di dalam pelayanan. Menderita demi nama Yesus bisa saja saat kita berada di luar dari pelayanan. Kita bekerja, kita bersosialisasi. Dan disitulah kita harus belajar agar kita tetap sabar dalam penderitaan oleh karena nama Yesus. Karena sesungguhnya di situ terlihat jelas bahwa kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, hari ini kita sudah belajar hal yang perlu kita perhatikan. Apapun yang menjadi pelayanan, biarlah semuanya bermula ataupun terfokus kepada kasih mula-mula. The first love. Ketika engkau dan saya ada dalam pergumulan yang sangat membuat engkau dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, maka tetaplah kita sabar. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Karena saya percaya dan meyakini ketika kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula, seberapa buruk pun kehidupan kita, maka pertolongan Tuhan itu pasti ada dalam kehidupan. Dan saat hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Apa yang aku kerjakan dalam pelayan, seberapa sulitnya pergumulan yang aku hadapi. Aku rindu Tuhan, agar hatiku ini tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Aku rindu Tuhan, di dalam proses pengudusan ini, benar-benar hatiku menjadi hati yang berkualitas. Hatiku menjadi hati yang bisa mengasihi. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu ya Tuhan. Pedangkah, penyakit samparkah, kelaparan. Tidak ada yang bisa memisahkan aku Tuhan dari kasih.
Karena aku rindu senantiasa aku dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati. Apapun yang aku hadapi hari ini, aku percaya bahwa Engkau menyertai aku. Bapa, saat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Tolong kami semua, Tuhan. Di dalam kami berjalan, memasuki proses kehidupan. Mengalami satu pengudusan demi pengudusan yang Kau kerjakan melalui firman dan roh. Tetapi kami juga menghadapi banyak hal. Biarlah hati kami tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Di saat kami melayani, benar-benar hati kami mengasihi. Di saat kami ada dalam pergumulan, kami tetap mengasihi Engkau. Karena kami percaya, Engkau yang mengetahui jerih payah kami. Engkau yang memahami semuanya. Dan kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Saat hari ini, ya Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tangan. Dan biarlah hidup ini hanya untuk memuliakan Engkau. Sekali lagi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Nengah Besar. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Tony yang telah membagikan firman Tuhan, mengingatkan kita kembali untuk tidak kehilangan kasih mula-mula. Terima kasih buat Ishak dan Marlin ya yang sudah melayani puji-pujian. Terima kasih hambanya. Tuhan memberkati semua pelayanan kita hari ini. Ya, nampaknya kita masih tetap online untuk ibadah kita minggu yang akan datang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari mengikuti ibadah-ibadah online yang ada di gereja kita. Dan kalau tidak bisa mengikuti rekaman ya, recordingnya. Usahakan agar kita semua tetap beribadah. Setelah ini ada ibadah sekolah minggu, kelas kecil dan kelas besar. Mohon Bapak Ibu yang mempunyai anak bisa mengikuti ya ibadah sekolah minggu. Lalu kita terus berdoa untuk ibadah pemberkatan nikah saudara kita Moses dan Inke pada tanggal 2 Februari 2022 ya, tanggal yang cantik ya, 222 ya. Jadi tanggal 2 Februari 2002 dan pernikahannya ini tidak bisa kita ikuti ya, secara terbatas pernikahannya. Jadi Bapak Ibu semua yang ingin mengikuti bisa mengikuti melalui virtual online. Dia akan dibagikan oleh panitia pernikahan ya untuk ibadah pemberkatan saudara kita Moses dan Inke. Biar Tuhan tolong semua acara berjalan dengan baik. Kita terus berdoa juga buat rencana pernikahan Gideon dan Tia ya, anak dari Bapak Dede Benyamin, tanggal 12 Februari. Nah, untuk kedua pasangan ini kita terus berdoa Bapak Ibu agar mereka dua pasangan ini menjadi keluarga yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Itu saja beberapa pengumuman, mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala, silakan. Tidak ada, kembali saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk
doa berkat. Waduh, kenapa itu ya Om? Oh ya udah bisa. Tundukkan Oke, kepala sekali silakan. lagi ya Bapak. Kami tundukkan kepala sekali lagi ya Bapak. Mengucap syukur dan banyak terima kasih sungguh-sungguh. Sebab Tuhan memberi kepada kami waktu, kesempatan untuk beribadah raya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua kekasih yang mengambil bahagian dalam pelayanan pagi dan siang hari ini, dan juga nanti ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang hamba-Mu menyerahkan setiap kekasih ke dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara, buka hatimu, terima dengan iman. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati pundi-pundi keuangan, Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan pasti rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan, dan kekuasaan menyertai saudara masing-masing mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin.